Pada abad pertengahan, terdapat berbagai macam jenis pemerintahan, mulai dari kerajaan, negara kecil, negara kota, dan orde biara. Berbagai macam bentuk pemerintahan ini membuat kekuatan-kekuatan militer di Eropa semakin berwarna dengan tujuan dan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Tidak seperti struktur militer pada abad ke-18 dan 19, organisasi, peralatan, dan taktik militer sangat bervariasi pada periode abad pertengahan. Kemajuan teknologi, budaya, dan sosial telah membuat transformasi besar dalam karakter peperangan dari zaman kuno, sehingga taktik militer dan peran kavaleri dan artileri sedikit berubah. Dalam hal benteng, pada abad pertengahan di Eropa, mereka mendirikan kastil-kastil yang dilengkapi dengan tembok tinggi yang didesain sedemikian rupa untuk menahan serangan dari musuh. Dan berikut ini adalah bagaimana dan cara peperangan di abad pertengahan di Eropa. Pada abad pertengahan, para kesatria biasanya adalah seorang bangsawan yang menjadi prajurit berkuda yang memakai zirah besi. Meski kesatria juga bisa saja berasal dari orang kelas bawah atau bahkan dari kalangan budak, tapi hal itu jarang terjadi karena harga baju besi, kuda, dan senjatanya sangat mahal. Dan karena hal ini juga, seorang kesatria memiliki derajat yang lebih tinggi dari prajurit biasa, terutama di Eropa Barat. Selain itu, pada masa ini, berdiri juga berbagai ordo kesatria seperti kesatria Templar, Hospitaller, dan lain-lain. Kesatria termasuk dalam kategori kavaleri berat, sedangkan kavaleri ringan biasanya terdiri dari para prajurit bersenjata ringan seperti tombak atau panah. Pada sebagian besar abad pertengahan, kavaleri ringan biasanya terdiri dari rakyat biasa yang kaya, dan beberapa di antaranya adalah seseorang yang sudah dilatih menjadi kesatria, tapi tidak mampu membeli perlengkapannya. Selain untuk penyerangan langsung, kavaleri ringan juga digunakan sebagai pengintai dan pengepung. Banyak negara yang mengembangkan gaya kavaleri ringan mereka. Contohnya seperti pemanah berkuda Hungaria, Jinete Spanyol, pemanah berkuda Italia dan Jerman, serta Kur Inggris. Dalam hal infanteri, perekrutan dan pelatihan mereka sangat beragam di berbagai negara, dan pasukan ini seringkali menjadi pasukan yang paling banyak jumlahnya dalam susunan pasukan di medan perang. Sebagian besar prajuritnya terdiri dari penombak, pemanah, dan prajurit biasa lainnya. Pada awal abad pertengahan, setiap bangsawan di daerah wajib mengirimkan pasukan jika pemerintah pusat melakukan panggilan perang. Sistem desentralisasi ini diperlukan karena kondisi tatanan sosial pada masa itu. Dan hal ini membuat pasukan suatu kerajaan menjadi beraneka ragam dengan pelatihan, peralatan, dan kemampuannya sendiri. Diperkirakan bahwa prajurit infanteri terbaik berasal dari putra-putra para petani, seperti di dalam pasukan pemanah Inggris dan pikemen Swiss. Inggris adalah salah satu kerajaan yang paling tersentralisasi pada akhir abad pertengahan, dan sebagian besar pasukan yang berperang pada perang 100 tahun adalah para tentara bayaran. Di Italia, seiring dengan perkembangan abad pertengahan, kota-kota di sana mulai mengandalkan tentara bayaran untuk berperang. Karena di zaman itu, tentara bayaran adalah pilihan yang lebih efektif dan lebih bisa diandalkan. Tapi ketika di masa damai, kelompok ini berisiko memberontak seperti pengawal praetorian. Di masa itu, sudah ditemukan konsep perang tidak langsung, yang mana musuh tidak akan menyerang pasukan di medan perang, tapi mereka akan melumpuhkan jalur pasokan dan ekonomi negara musuhnya, sehingga musuh tidak mampu lagi melangsungkan peperangan. Taktik pengepungan adalah bagian penting dari peperangan abad pertengahan, terutama sejak abad ke-11 Masehi. Ketika pembangunan kastil semakin umum di Eropa dan pengepungan lebih sering terjadi dibandingkan pertempuran di tempat terbuka. Karena memang kastil dan benteng kota memberikan perlindungan yang lebih pasti kepada para penduduk maupun para prajurit penjaga kota. Serta hal ini menjadi dasar untuk inovasi fitur pertahanan, persenjataan, teknologi mesin pengepungan, dan strategi. Dari abad ke-12 sampai abad ke-15 Masehi, perang pengepungan di abad pertengahan menjadi sangat banyak, dan target yang diincar adalah kota-kota vital yang menyanggah perkembangan negara musuhnya. Pada umumnya, kastil mengendalikan pedesaan di sekitarnya, dan biasanya tempat itu merupakan tempat tinggal bagi para kesatria atau milisi.
Para kesatria yang bersenjata lengkap ini dapat keluar kapan saja untuk menyerang musuh dan kadang menggunakan gerbang belakang rahasia untuk melancarkan serangan kejutan seperti pada pengepungan Parma oleh Frederick II pada tahun 1247 sampai 1248 Masehi. Di balik tembok benteng ada para pemanah yang siap menembakkan panahnya melalui jendela sempit, dan pasukan garnison juga memiliki ketapel untuk melontarkan batu-batu besar ke penyerang dan merusak mesin pengepungannya. Di Kekaisaran Bizantium, mereka memiliki senjata rahasia api Yunani yang menyemprotkan api dan cairan yang bisa dengan mudah membakar musuh-musuhnya. Tapi senjata ini hanya mereka gunakan pada pertempuran laut. Namun ketika Raja Inggris Richard I berhasil mendapatkan formula senjata tersebut, ia menggunakannya pada pertempuran di darat dengan sangat baik setelah kembali dari Perang Salib ketiga. Metode yang paling simpel dalam pengepungan adalah mengepung target, memotong pasokan makanan, dan bala bantuan musuh. Lalu tinggal menunggu para garnison kehausan dan kelaparan, yang kemudian membuat mereka menyerah. Terkadang juga pasukan pengepung membakar lahan pertanian di desa-desa sekitar untuk mencegah penyelundupan pasokan ke benteng. Rencananya memang sesimpel itu, tapi kenyataannya bisa lain. Karena dengan cara itu, butuh waktu berbulan-bulan untuk menaklukkan kastil atau kota yang besar. Belum lagi jika kota yang ditaklukkan punya simpanan makanan dan sumber air di dalam kota. Untuk menghindari strategi itu, ada juga kastil-kastil yang dibangun di tepi laut, seperti kastil-kastil di Wales, yang dibangun oleh Raja Inggris Edward I, yang memungkinkan pasukan bisa dikirim lewat laut, kecuali mereka sedang dikepung di laut dan darat. Perang pengepungan memang lebih rumit dibanding perang biasa. Lebih lagi, pasukan pengepung tidak mungkin mengepung semua sisi kota, karena hal itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Meski begitu, ada juga beberapa komandan yang ambisius, seperti serangan ke Antioquia selama Perang Salib pertama di abad ke-11, yang saat itu komandan mereka memerintahkan membangun kastil di sekitar kota untuk perlindungan dari serangan mendadak dari para garnison, dan memang strategi ini tidak lazim dilakukan karena beberapa kekurangannya. Salah satu titik lemah dari benteng adalah pintu gerbangnya. Namun seiring berkembangnya sistem pertahanan benteng, pintu gerbang menjadi salah satu bagian terkuat dari benteng. Tapi pintu tetaplah pintu yang bisa didobrak, dan para penyerang biasanya menggunakan alat besar yang bernama battering ram untuk mendobraknya. Sebenarnya mesin artileri sudah digunakan di zaman kuno, lalu seiring dengan meluasnya peperangan di abad pertengahan, mesin ini kembali digunakan dalam pengepungan. Arsitek di zaman itu memadukan desain dari Romawi dan Yunani kuno, serta ditambahkan ide-ide baru dari Kekaisaran Bizantium dan dunia Arab. Dengan itu, lahirlah mesin ketapel dan trebuchet yang bisa melontarkan batu-batu besar seberat antara 50 sampai 250 kg yang bisa merusak tembok benteng dengan lebih cepat. Beberapa amunisi mesin-mesin ini didesain seperti cara kerja bom Molotov yang akan pecah jika menghantam sesuatu, dan kadang terbuat dari kayu atau terakota yang diisi cairan mudah terbakar seperti lemak hewan. Perangkat artileri lain adalah balista, yaitu mesin pemanah yang menembakkan anak panah besar dan memiliki akurasi tinggi. Alat ini tidak digunakan untuk menjebol benteng, tapi lebih dikhususkan untuk menyerang para garnison di tembok benteng. Di sisi lain, para garnison akan melemparkan bara api, obor, air mendidih, atau pasir panas ke para penyerang di bawah. Untuk artileri Mesiu diketahui paling awal berasal dari manuskrip Inggris pada tahun 1326 Masehi yang menunjukkan sebuah meriam di atas dudukan kayu yang siap menembak. Tapi meriam awal saat itu lebih berbahaya untuk orang yang menembakkannya karena kurangnya pengetahuan dalam desain senjata tersebut. Misalnya pada tahun 1460 Masehi, James II dari Skotlandia terbunuh oleh meriamnya sendiri yang meledak pada pengepungan Roxburgh. Meriam kecil dengan berat hingga 15 kg yang menembakkan bola-bola besi kecil atau peluru timah sudah digunakan sejak abad ke-14 Masehi. Dengan adanya senjata baru ini, tembok-tembok benteng ditinggikan dan ditebalkan, serta dibuatkan sela-sela untuk menembakkan meriam pertahanan. Pada abad ke-15, meriam besar dirancang untuk bisa menembakkan bola-bola besi seberat lebih dari 100 kg. Lalu seiring berkembangnya zaman, peperangan cara lama telah ditinggalkan karena kehadiran senjata-senjata bubuk Mesiu ini.